Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan. Adapun nama-nama yang akan menjelaskan adalah yang pertama, Gracia Elisandra Panjaitan, yang kedua Nur Afni Melania Putri, yang ketiga Elisa Dinda Saraswati, dan yang terakhir Erita Lestari Yanti Syahaan. Mari langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan dalam perusahaan. Suatu entitas memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh entitas adalah peraturan perpajakan. Setiap entitas terkait dengan peraturan pajak yang berlaku di mana entitas tersebut beroperasi. Entitas yang didirikan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, dan lainnya. Pajak tersebut disetorkan ke kas negara, dan bagi negara, pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, pajak penghasilan. Yang pertama, akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Selanjutnya, yang kedua, standar akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal 1 Januari 1999. Untuk perusahaan lainnya, tanggal efektif 1 Januari 2001. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Saat ini digunakan dalam SAK etap. Dalam SAK etap disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Secara tegas, SAK etap menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. Selanjutnya, yang ketiga, laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba akuntansi merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Laba akuntansi tersebut sesuai dengan konsep matching principles akan dibebani dengan pajak penghasilan. Berdasarkan ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya, yang keempat, beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Selanjutnya yang kelima, beban pajak kini.
Entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan. Penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenai pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak disebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Selain pajak yang dihitung dari rekonsiliasi fiskal, entitas juga memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan pajak yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang pajak final merupakan penghasilan yang perhitungan, tarif, dan cara pemajakan tidak mengikuti ketentuan umum perhitungan pajak atas badan. Selanjutnya, yang keenam, liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk 1 periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Contoh pencatatan pajak penghasilan kini. PT Merapi untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2015 memperoleh laba sebelum pajak sebesar 8 miliar rupiah. Hasil koreksi fiskal diketahui perbedaan permanen koreksi positif sebesar 2 miliar rupiah. Koreksi temporer sebesar 3 miliar rupiah. Koreksi negatif dan koreksi positif 5 miliar rupiah. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1,7 miliar rupiah. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh final sebesar 1,5 miliar rupiah atas penghasilan sewa bruto 15 miliar rupiah. PPh 23 tidak final sebesar 1 miliar rupiah atas penghasilan sebesar 50 miliar rupiah. Yang kedua, penghasilan diterima dari luar negeri sebesar 200 miliar rupiah, pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar 6 miliar rupiah, PPh pasal 24 boleh dikreditkan terkait penghasilan luar negeri sebesar 5 miliar rupiah. Yang ketiga, angsuran pembayaran PPh 25 sebesar 10 miliar rupiah. Yang terakhir, pajak yang dipungut oleh Bea Cukai PPh 22 sebesar 2 miliar rupiah atas. Selanjutnya, perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka, baik final maupun tidak final, sebagai pajak dibayar di muka. Buatlah jurnal pencatatan pembayaran pajak dan penyesuaian yang dibuat untuk mengakui utang pajak penghasilan kini. Tarif pajak yang berlaku 25%. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, di debit ada kas sebesar 13 miliar 500 juta rupiah. Kemudian di debit ada pajak dibayar di muka final sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Kemudian di kredit ada pendapatan sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian di jurnal selanjutnya di debit ada kas sebesar 49 miliar rupiah. Di debit ada pajak dibayar di muka atau tidak final sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian di kredit ada pendapatan sebesar 50 miliar rupiah. Kemudian di jurnal selanjutnya di debit ada kas sebesar 140 miliar rupiah. Kemudian di debit ada pajak di muka atau LN sebesar 60 miliar rupiah. Kemudian di kredit ada pendapatan sebesar 200 miliar rupiah. Pajak yang dibayar langsung oleh perusahaan ke kas negara, baik angsuran pajak dan pajak yang dipungut akan dicatat pajak dibayar di muka. Dalam praktik jurnal ini akan dibuat sesuai dengan waktu pembayarannya. Di jurnalnya yang di debit, pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 2 miliar rupiah. Lalu di debit pajak di muka PPh 25 sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian di kredit ada kas sebesar 12 miliar rupiah.
Kemudian, pada akhir tahun akan diperhitungkan pajak yang telah dibayar dengan jumlah pajak terutang. Jika jumlah pajak terutang lebih besar daripada pajak yang telah dibayar, akan diakui sebagai liabilitas pajak ini. Dalam laporan keuangan, disajikan dengan nama utang PPh badan. Utang ini menurut ketentuan pajak harus dibayarkan paling lambat bulan akhir keempat setelah tanggal laporan keuangan. Perhitungan pajak terutang. Penghasilan kena pajak sebesar 80 miliar rupiah ditambah 2 miliar rupiah dikurang 3 miliar rupiah ditambah 5 miliar rupiah, total keseluruhannya adalah 84 miliar rupiah. Pajak terutangnya dikenai 25%, yaitu 25% dikali 84 miliar rupiah sama dengan 21 miliar rupiah. Jurnalnya adalah beban pajak ini didebit sebesar 21 miliar rupiah dan dikredit pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 2 miliar rupiah, pajak dibayar di muka PPh 23 sebesar 1 miliar rupiah, pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 5 miliar rupiah, dan pajak dibayar di muka PPh 25 sebesar 10 miliar rupiah. Dan juga utang PPh badan 29 sebesar 3 miliar rupiah. Total beban pajak ini merupakan penjumlahan semua pajak yang dibayarkan, yaitu pajak final dan pajak tidak final, termasuk juga pajak yang LN yang tidak boleh dikreditkan. Total beban pajak ini sama dengan pajak terutang tahunan sebesar 21 miliar rupiah ditambah final 1,5 miliar rupiah ditambah 1 miliar rupiah. LN sama dengan 23 miliar 500 juta rupiah. Jurnalnya adalah beban pajak ini didebit sebesar 2,5 miliar rupiah. Kemudian pajak dibayar di muka PPh final dikredit sebesar 1,5 miliar rupiah dan pajak LN dibayar di muka PPh 24 dikredit sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian beda temporer net sebesar 5 miliar rupiah dikurang 3 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Positif. Pajak tangguhan 25% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1,7 miliar rupiah dikurang 500 juta rupiah sama dengan 1,2 miliar rupiah. Jurnalnya adalah liabilitas pajak tangguhan didebit 500 juta pada pendapatan pajak tangguhan dikredit sebesar 500 juta. Saldo total beban pajak perusahaan adalah beban pajak ini ditambah pajak tangguhan, yaitu 13 miliar 500 juta rupiah dikurang dengan 500 juta rupiah sama dengan Rp 13 miliar. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laba sebelum pajak sebesar 80 miliar rupiah dan beban pajak antara lain adalah beban pajak ini sebesar 23,500 juta rupiah. Kemudian pendapatan pajak tangguhan dikurangi dengan pendapatan pajak tangguhan sebesar 500 juta rupiah. Total beban pajak sebesar 23 juta rupiah. Laba bersihnya sebesar 57 juta rupiah. Pada laporan posisi keuangan atau neraca, ada utang PPh badan atau liabilitas pajak ini sebesar 3 miliar rupiah dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian ada pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan akuntansi dan pajak. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun, jika dilihat dari dampak
akhirnya dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Kemudian, contoh perbedaan temporer penghasilan kena pajak dan laba sebelum pajak. PT Kencana menurut akuntansi melaporkan pendapatan yang sama selama tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 300 juta rupiah per tahun dan beban sebesar 200 juta rupiah per tahun. Untuk tujuan pajak, terdapat perbedaan temporer terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga penghasilan untuk 2015, 2016, dan 2017 secara berurutan sebesar 240 juta rupiah, 320 juta rupiah, dan 340 juta rupiah. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana dampak dari perbedaan ini dalam laporan keuangan entitas. Di sini ada tabel, yaitu laporan keuangan pendapatan pada tahun 2015 sebesar 300 juta, 2016 300 juta, 2017 300 juta, dan totalnya 900 juta. Kemudian ada beban 200 juta pada tahun 2015, pada tahun 2016 200 juta, pada tahun 2017 200 juta, totalnya 600 juta. Laba sebelum pajak tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun 2017 sebesar 100 juta. Totalnya 300 juta. Beban PPh 25%. Dipotong sebesar 25 juta masing-masing tahun 2015, 2016, 2017. Totalnya sebesar 75 juta. Kemudian laporan pajak ada penghasilan pada tahun 2015 sebesar 240 juta, 2016 sebesar 320 juta, 2017 sebesar 340 juta. Total keseluruhannya 900 juta untuk penghasilan. Kemudian ada beban yang dapat dikurangkan. Pada tahun 2015 sebesar 200 juta, 2016 200 juta, 2017 200 juta, total 600 juta. Kemudian ada PKP atau penghasilan kena pajak. Pada tahun 2015 sebesar 40 juta, 2016 120 juta, 2017 140 juta. Total keseluruhannya adalah 300 juta untuk penghasilan kena pajak. Kemudian ada beban pajak kini atau pajak terutang 25%. Semuanya dipotong 25%. 2015 dipotong sebesar 10 juta, 2016 30 juta, 2017 35 juta. Total keseluruhannya 75 juta. Kemudian penyajian dalam laporan keuangan. Beban pajak ini sebesar 10 juta untuk tahun 2015, untuk tahun 2016 sebesar 30 juta, untuk tahun 2017 sebesar 35 juta, dan total keseluruhannya 75 juta. Kemudian beban atau pendapatan pajak tangguhan. Pada tahun 2015 sebesar 15 juta, pada tahun 2016 sebesar 5 juta, pada tahun 2017 sebesar 10 juta. Totalnya 0 karena pada tahun 2016 itu dikurangi 5 juta, tahun 2017 dikurangi 10 juta, dan tahun 2015 ditambah 15, dikurangi 15 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 0. Kemudian ada total beban PPh. Pada tahun 2015 sebesar 25 juta, 2016 25 juta, dan 2017 juga 25 juta. Total keseluruhannya 75 juta. Dan yang terakhir, liabilitas pajak tangguhan 2015 sebesar 15 juta, 2016 sebesar 10 juta, 2017 0, dan total keseluruhannya adalah 0. Kemudian dalam kasus ini, perbedaan yang muncul hanya perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi dibagi laba sebelum pajak atau tarif pajak efektif, sama dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 25%. Jika terdapat perbedaan permanen, tarif pajak efektif tidak sama dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan.
Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak, periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 Revisi 2013. Contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah ilustrasinya, PT Merbabu selama tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 2% dari total penjualan. Garansi akan dilakukan selama 2 tahun. Total penjualan pada 2015 sebesar 800 juta rupiah. Beban tersebut diakui menurut akuntansi dengan basis akrual pada saat penjualan terjadi yaitu pada tahun 2015. Menurut ketentuan pajak, beban tersebut baru diakui jika entitas telah secara nyata memberikan garansi kepada pelanggannya. Kenyataan beban garansi atas penjualan 2015 dibayarkan pada tahun 2015 sebesar 2 juta rupiah, 2016 sebesar 8 juta rupiah, dan 2017 sebesar 6 juta rupiah. Atas biaya garansi tersebut akan diakui menurut akuntansi sebesar 2% dikali 800 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Beban tersebut akan diakui pada 2015 dan menimbulkan liabilitas. Jurnalnya beban garansi pada liabilitas garansi sebesar 16 juta. Atas garansi ini, ada yang telah diberikan jasanya pada 2015 sehingga liabilitas akan berkurang. Jurnalnya, liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 Revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Beberapa kejadian berikut merupakan contoh perbedaan temporer kena pajak. Yang pertama, ada depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Yang kedua, ada pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak, akibat perbedaan temporer. 4. Perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Beberapa kejadian berikut ini menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. 1. Pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. Antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Misalnya entertainment, yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. 2. Pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan. Misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. 3. Penghasilan yang dikenakan pajak final. Contoh 18.6. Perbedaan temporer dan permanen serta pajak kini. PT Sindoro pada tahun 2015 melaporkan laba sebelum pajak sebesar 900 juta rupiah. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Beban depresiasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut pajak sebesar 20 juta rupiah. 2. Beban garansi menurut akuntansi lebih besar 80 juta rupiah dibandingkan menurut pajak. 3. Beban sumbangan sebesar 10 juta rupiah tidak diperkenankan menurut pajak. 4. Penghasilan sewa tanah dan bangunan sebesar 70 juta rupiah dikenakan pajak final sebesar 10%. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Entitas belum memiliki saldo awal aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pajak dibayar di muka terdiri atas angsuran pajak atau PPh 25 sebesar 180 juta rupiah, PPh 23 sebesar 20 juta rupiah, dan pajak final atas sewa sebesar 12.500.000 rupiah. Entitas menyusun laporan keuangan tahunan sehingga jurnal penyesuaian beban pajak dilakukan di akhir tahun.
Contoh, suatu entitas mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar 500 juta rupiah, maka pada tahun 2015 entitas tidak membayar pajak karena mengalami kerugian. Jika pada tahun 2016 entitas memperoleh keuntungan 200 juta rupiah, entitas tidak perlu membayar pajak karena keuntungan tersebut dikompensasi, maka entitas tidak membayar pajak. Setelah kerugian semuanya dikompensasi, entitas baru membayar pajak. Misalnya 2017 entitas memperoleh keuntungan 400 juta rupiah, maka entitas hanya akan membayar pajak atas penghasilannya sebesar 100 juta rupiah karena masih memiliki sisa kompensasi 300 juta rupiah sehingga yang perlu dibayarkan pajaknya hanya sisanya. Tabel 18.6 perhitungan kompensasi kerugian entitas. Laba atau rugi pada tahun 2015 minus 500 juta rupiah, 2016 200 juta rupiah, dan 2017 400 juta rupiah. Kompensasi yang digunakan pada tahun 2016 minus 200 juta rupiah, 2017 minus 300 juta rupiah. Sisa kompensasi pada tahun 2015 minus 500 juta rupiah, 2016 minus 300 juta rupiah, dan 2017 0. Laba kena pajak 2015 0, 2016 0, dan 2017 100 juta rupiah. Untuk contoh di atas, kerugian tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kompensasi sampai dengan tahun 2020. Jika selama tahun 2016 sampai 2020 akumulasi keuntungan yang diperoleh entitas kurang dari 500 juta rupiah atau jumlah kerugian tahun 2015, maka kompensasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun 2020 dan setelahnya. 2. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan, pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai beban pajak. Contoh kompensasi kerugian, PT Slamet pada tahun 2015 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 700 juta rupiah. Pada tahun 2016, entitas memperoleh laba sebelum pajak sebesar 100 juta rupiah. Tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 600 juta rupiah. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba atau rugi sebelum pajak menurut akuntansi sama dengan laba atau rugi kena pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Selanjutnya, perhitungan kompensasi kerugian PT Slamet. Pada tahun 2015, laba atau rugi sebelum pajak sebesar minus 700 juta, 2016 100 juta, 2017 200 juta, dan 2018 600 juta. Beban pajak ini tahun 2015 0, tahun 2016 0, 2017 0, 2018 50 juta. Beban atau pendapatan pajak tangguhan pada tahun 2015 sebesar minus 175 juta, 2016 25 juta, 2017 50 juta, dan 2018 100 juta. Total beban pajak tahun 2015 sebesar 175 juta, 2016 sebesar 25 juta, 2017 50 juta, dan 2018 150 juta. Maka laba atau rugi setelah pajak pada tahun 2015 yaitu minus 700 juta dikurangi dengan 175 juta, maka hasilnya minus 525 juta. Pada tahun 2016, laba atau rugi setelah pajak yaitu 100 juta dikurangi 25 juta, maka hasilnya 75 juta. Sedangkan tahun 2017, 200 juta dikurangi 50 juta, maka hasilnya 150 juta. Dan 2018, laba atau rugi setelah pajak yaitu 600 juta dikurangi 150 juta, maka hasilnya 450 juta. Aset pajak tangguhan tahun 2015 sebesar 175 juta, 2016 150 juta, 2017 100 juta, dan 2018 0. Tarif pajak efektif tahun 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%, dan 2018 25%. Tarif pajak efektif kini tahun 2015 0, 2016 0, 2017 0, dan tahun 2018 8,33%. Selanjutnya, 3. Penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan.
Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Namun, ternyata dengan berjalannya waktu, entitas tidak berkelanjutan, sehingga pada tahun berikutnya diprediksi entitas dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut, sehingga pengakuan saldo aset pajak tangguhan perlu disesuaikan. Selanjutnya, isu dalam pajak penghasilan. 1. Perubahan tarif pajak. Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Contohnya, entitas membeli aset tetap pada tahun 2015 dan didepresiasi selama 2015 sampai 2019 menurut akuntansi, sedangkan menurut pajak didepresiasikan selama 2015 sampai 2018. Terdapat perbedaan kena pajak senilai 10 juta rupiah tiap tahun pada tahun 2015 sampai 2018 dan akan diselesaikan pada tahun 2019. Misalnya, tarif pajak yang berlaku 2015 sampai 2018 sebesar 25% dan pada tahun 2019 tarif pajaknya 30%, maka perhitungan liabilitas pajak tangguhan akan diukur dengan menggunakan tarif yang berlaku pada 2019 sebesar 30%. Setiap tahun dari 2015 sampai 2018 akan diakui beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah tersebut akan terakumulasi selama 4 tahun dan pada tahun 2019 akan diselesaikan sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua ada pajak atas entitas asosiasi dan anak. Regulasi pajak di Indonesia menghitung pajak untuk masing-masing entitas badan sehingga tidak dikenal pajak untuk entitas konsolidasi. Entitas juga harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada kombinasi bisnis dan goodwill. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Misalnya, apabila jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai wajarnya, tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar harga perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ada laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari yaitu suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Yang kedua ada kombinasi bisnis. Selisih kurs dari
penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing diakui dalam sebagai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Selisih tersebut diklasifikasikan sebagai beban atau penghasilan pajak tangguhan jika penyajian seperti itu dianggap paling bermanfaat untuk penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan yang terdiri dari kebijakan akuntansi. Laporan keuangan mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan. Informasi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi tersebut antara lain metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan, tarif yang digunakan dalam menghitung pajak jika tidak menggunakan tarif umum. Yang kedua ada beban pajak. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan keuangan, penyajian beban pajak penghasilan ada yang dirinci atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Namun ada juga yang menyajikan satu baris saja beban pajak penghasilan. Di sini ada laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2013 dan tahun 2012. Laba sebelum beban pajak penghasilan tahun 2013 sebesar 5.032.881 perak US dollar. Pada tahun 2012 sebesar 4.802.288 perak US dollar. Beban pajak penghasilan pada tahun 2013 senilai 1.965.826 perak dan pada tahun 2012 2.036.578 perak. Jadi laba tahun perjalannya ada di tahun 2013 senilai 3.067.055 perak dan tahun 2012 senilai 2.765.710 perak. Yang ketiga ada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Utang pajak dan pajak dibayar di muka dapat muncul tersendiri tidak saling hapus karena terkait dengan objek pajak yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Dalam laporan keuangan entitas, ada kalanya muncul liabilitas dan aset pajak tangguhan secara terpisah. Jika itu terjadi, kemungkinan aset dan pajak tangguhan tersebut muncul dari entitas hukum yang berbeda, atau misalnya anak dan induk, atau muncul dari entitas dengan otoritas pajak yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan saling hapus. Dalam atas laporan keuangan, komponen aset dan liabilitas pajak tangguhan tersebut dirinci sumbernya dan rekonsiliasi nilai awal dan nilai akhir periode. Di sini ada ilustrasi aset dan liabilitas pajak tangguhan. Laporan posisi keuangan, aset tidak lancar 2013-2012, aset pajak tangguhannya 968.292 perak US dollar dan tahun 2012 896.683 US dollar. Liabilitas jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan sebesar 2.026.083 US dollar dan 1.163.410 US dollar.